Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu. Pasti tahu dong ya kalau rumah bisa menggambarkan karakteristik pemiliknya. Dan hal ini karena rumah yang didesain terinspirasi dari cerita dan kepribadian pemiliknya. Dan salah satunya rumah kali ini. Yuk mari berkenalan dengan Arsenio Palace. Hunian yang menawan sebagai cerminan pemilik yang berkarisma dan elegan. Penasaran dengan kisah dan desain selengkapnya? Yuk saksikan video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum lanjut, pastikan rekan si Bambu sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah ini memiliki luas bangunan 920 meter persegi dan berdiri dengan 2 lantai di tanah seluas 1000 meter persegi. Pemilik adalah seorang pengusaha sukses. Ia dan pasangan menginginkan sebuah tempat tinggal yang tenang dan bermakna bagi keluarga. Dari situ arsitek si Bambu merancang desain Arsenio Palace. Kata Arsenio berasal dari bahasa Portugis yang memiliki arti karakter yang kuat untuk mencapai sebuah visi. Arsenio juga menggambarkan sikap pekerja keras dan disiplin, namun juga hangat dan lembut layaknya seorang gentleman. Adanya karakter yang dibawa pada rumah bergaya modern kontemporer ini menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan penghuninya. Hal ini dapat mendorong terciptanya kehangatan dan juga keharmonisan rumah tangga. Uniknya, fasadnya terdapat 2 profil yang kontras. Keduanya merupakan visualisasi latar belakang pemilik dan juga pasangannya yang berbeda, namun tetap memiliki pribadi yang berwibawa dan tentunya elegan. Dan masih banyak keunikan lain dari rumah ini. Daripada penasaran, yuk kita kulik rumahnya. Cewek. Melihat rumah ini seakan memiliki 2 wajah yang elegan. Hal itu nggak lepas dari gaya arsitektur modern kontemporer yang diterapkan. Khas rumah bergaya modern, terdapat bukaan yang lebar di beberapa sisi memberikan akses pencahayaan yang baik. Kubahan pada fasadnya membentuk pola geometris yang menggunakan material conwood dan juga granit. Bentuk geometris ini selain memberikan kesan unik, juga memberikan citra berwibawa seperti pemiliknya. Sebelum menemui area entrance, kita akan menemui halaman yang cukup luas. Dan area ini ditutupi dengan paving block sehingga dapat digunakan sebagai area parkir kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki area entrance. Kesan megah dan bersahaja tidak bisa terbendung saat fasad rumah ini semakin terlihat jelas. Elemen conwood dan granit menjadi material yang mendominasi area ini. Area teras akan menyambut kita sebelum memasuki bagian dalam rumah. Nah, kalau butuh waktu bersantai di rumah, yuk sini rebahan di gazebo ini. Kesan tropis begitu kental terasa di area ini dengan hiasan vegetasi. Material pun menggunakan conwood sehingga aksen kayu berwarna coklat yang hangat tercipta. Diberikan juga sofa dan meja yang nyaman untuk duduk santai atau sekedar rebahan. Nah, ayo masuk. Nah, rekan si Bambu mau minum apa nih? Nah, sekarang kita lagi ada di ruang tamu nih. Ruangan ini didominasi oleh tone warna putih berpadu dengan panel abu-abu metalik yang cukup elegan. Kalau rekan si Bambu sadar, ruang tamu ini memang sengaja dibuat lebih lebar loh. Dan pemilik memang menginginkan ruang ini dapat menyambut tamu dalam jumlah banyak. Selanjutnya terdapat kamar mandi kering sebagai akses sanitasi bagi tamu yang datang berkunjung. Layout dan tone yang diterapkan memberikan kesan minimalis dan tentunya bersih. Siapa yang di sini suka WFH? Minbo juga nih. Nah, untuk itu perlu adanya ruang kerja demi menjawab kebutuhan produktivitas saat bekerja di rumah. Seperti halnya ruang kerja ini. Pekerjaan yang harus dibawa pulang dapat diselesaikan dengan adanya ruang kerja ini. Suasana fokus dengan fitur yang kaya diberikan pada ruang ini untuk menjawab kebutuhan itu. Bukaan yang lebar juga memberikan pencahayaan yang natural pada ruangan ini. Inilah kamar tidur tamu. Area ini hadir sebagai fasilitas private para tamu yang datang untuk menginap. Kolega atau keluarga yang hendak beristirahat pun pada akhirnya memiliki ruang private. Kesan nyaman diberikan dengan konsep modern yang diterapkan.
Terdapat juga bukaan yang menjadi akses pencahayaan yang alami. Terdapat juga kamar mandi tamu sebagai salah satu fasilitas yang ada di dalam kamar tidur tamu. Area sanitasi ini menjadi fasilitas bagi tamu untuk membersihkan diri dan bersiap-siap saat hendak memulai atau mengakhiri hari. Dan inilah jantung rumah ini, ruang keluarga. Konsep open plan diterapkan sehingga area ini dapat terhubung dengan ruangan lain. Kesan lapang pun juga tercermin dengan adanya void tepat di atas area ini. Dan pada interiornya diberikan sofa yang cukup untuk menjadi tempat bersantai atau sekedar bercengkrama bersama keluarga. Selain carport, rumah ini juga memiliki area garasi. Dan area ini hadir sebagai akses parkir dan penyimpanan kendaraan pribadi dari penghuni rumah. Tone warna putih mewarnai dinding area ini yang memberikan kesan ruang yang cukup terang. Selanjutnya terdapat area wudhu yang digunakan sebagai fasilitas penghuni saat hendak bersuci sebelum menunaikan ibadah sholat di musola. Rumah yang baik tentu juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rohani penghuninya. Maka dari itu, hadirlah ruang musola sebagai fasilitas beribadah para penghuni rumah ini. Dan rumah ini juga memiliki area kolam renang di salah satu sisinya. Usai lelah beraktivitas, bersantai sejenak sambil berenang atau sekedar duduk di area ini tentu dapat menjernihkan pikiran. Belum lagi suasana alaminya dapat memberikan ketenangan. Selain itu, di luar rumah juga terdapat lapangan basket untuk mengakomodasi hobi sang anak, yaitu bermain bola basket tentunya. Dan adanya area ini juga dapat menjadi alternatif bagi penghuni rumah untuk rekreasi dan olahraga. Sore-sore pasti asik ya bermain basket bersama keluarga tercinta. Coba bayangkan deh. Dan waktunya makan nih. Saat waktu makan tiba, penghuni rumah dapat berkumpul dan makan bareng di area ini. Bukaan yang diberikan pada salah satu sisinya memberikan suasana yang segar dan menyenangkan. Di dekatnya terdapat dapur bersih sebagai tempat untuk mempersiapkan makanan. Saat harus menyiapkan makanan dalam jumlah yang banyak, area dapur kotor dapat digunakan. Dapur kotor ini diberikan ruangan tersendiri sehingga tidak mengotori ruang lainnya. Rekan si bambu, inilah kamar tidur utama. Dermaga utama tempat pemilik dan pasangan berlabuh bersama. Area ini menjadi fasilitas bagi keduanya beristirahat. Rasa nyaman pun menjadi fokus utama yang harus hadir. Dari situlah layout didesain sedemikian rupa sehingga ruangan ini terasa cukup lapang. Tone yang digunakan berpadu antara material marmer dengan aksen conwood yang menghiasi salah satu sisi ini. Selain itu, tone warna putih juga turut menjadi aksen utama di ruangan ini. Demi kenyamanan, terdapat juga fasilitas lainnya di kamar tidur utama. Nah, kamar tidur utama ini memiliki fasilitas walk-in closet di dalamnya. Fungsi utama area ini sebagai tempat merias diri sebelum menjalani hari. Terdapat juga interior yang berfungsi sebagai lemari pakaian dan rak untuk menyimpan aksesoris fashion lainnya. Selain itu juga ada kamar mandi utama sebagai fasilitas di kamar tidur utama. Material marmer terlihat dominan digunakan pada area ini. Terdapat bathtub dan juga shower yang dapat digunakan pemilik dan pasangannya untuk membersihkan diri atau sekedar relaksasi usai lelah bekerja. Dan inilah tangga di area rumah ini.
Terdapat bukaan yang lebar menjadi visual utama pada area tangga. Hal ini memberikan pencahayaan maksimal pada area di dalam rumah. Sesampainya di lantai 2 terdapat area foyer peralihan antar ruangnya. Sofa dan meja diberikan pada area ini sebagai area bersantai. Dan rumah ini juga memiliki ruang meeting yang nyaman. Tone putih berpadu dengan material conwood yang natural memberikan kesan elegan. Fungsi utama ruang ini adalah menjawab kebutuhan pemilik saat harus mengadakan rapat bersama koleganya di rumah. Meja panjang pun diberikan dengan beberapa kursi yang mengelilinginya. Selanjutnya, kamar tidur ini juga menggunakan tone yang memberikan kesan feminim dengan dominasi warna merah muda. Tentunya cocok sebagai kamar anak perempuan dari sang pemilik. Selain layout yang kompak dan memenuhi esensi sebuah kamar, kamar ini juga memiliki bukaan yang cukup lebar. Bukaan ini menjadi akses yang penting bagi sirkulasi alami sebuah kamar. Kamar mandi ini menjadi fasilitas yang ada di kamar tidur anak. Area sanitasi pribadi ini dapat digunakan bagi sang anak untuk mandi sebelum dan setelah bangun pagi. Nah, rekan si bambu, di lantai 2 rumah ini juga terdapat ruang keluarga. Area ini merupakan area komunal alternatif yang memberikan kesan private bagi penghuni rumah. Dan kamar tidur anak ini digunakan sebagai area istirahat bagi sang anak, dan tone kamar ini didominasi dengan warna ungu yang memberikan kesan feminim sehingga cocok bagi anak perempuan sang pemilik. Layout kamar ini dibuat kompak dengan adanya bed, meja, dan rak yang masing-masing memiliki peran fungsionalnya tersendiri. Kamar ini juga memiliki walk-in closet. Terdapat juga kamar mandi ini sebagai fasilitas yang ada di kamar tidur ini. Dapat digunakan bagi sang anak untuk membersihkan diri sebelum atau setelah menjalani hari. Dan demikianlah cerita rumah dari Arsenio Palace. Dan rekan si bambu pun bisa memiliki cerita rumah seperti ini. Yuk ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami selalu siap menjadi pendengar yang baik. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi lain seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.